telah mengetahui apa hakikat dunia ini sungguhnya. Beliau hanya meletakkan dunia itu di tangannya, namun tidak memberikan ruang bagi dunia untuk hatinya. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah merendahkan urusan dan perkara dunia. Sekian ayat yang Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa dunia sesuatu yang rendah, sesuatu yang fana, sesuatu yang sedikit nilainya, dan sesuatu yang akan sirna. Itulah diantara sifat-sifat dunia, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu seorang yang cerdas tidak akan mengorbankan kehidupannya untuk sesuatu yang sementara. Dia akan lebih melakukan perkara yang akan mendatangkan kebahagiaannya untuk perkara yang lebih abadi di akhiratnya. Dunia sesuatu yang tidak ada nilai, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu janganlah kita tertipu dengan dunia, tertipu dengan kenikmatan dunia, dengan materi dunia, sehingga memalingkan kita kepada tujuan apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, untuk mewujudkan penghambaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, karena takut kehilangan dunia, seluruh kehidupannya, seluruh waktu dalam usianya dihabiskan untuk dunia. Mulai dia tidur sampai dia bangun lagi, sedikit pun tidak pernah membasahi anggota tubuhnya dengan air wudhu, sedikit pun tidak pernah menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, sujud kepadanya dalam salat-salatnya. Nah, ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka telah terfitnah dengan dunia sehingga menjadikan hati mereka terpaut dan terikat dengan dunia tersebut. Sadarilah dan yakinilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dunia ini sesuatu yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam telah membuat sebuah permisalan yang paling baik dan paling istimewa, yang akan menggambarkan kepada kita hakikat dunia. Ada sesuatu yang sedikit, seberapapun harta yang dimilikinya, sebanyak apapun kenikmatan yang dia bergelimang setiap hari di dalamnya, sungguhnya itu hakikat yang sedikit bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kama yadkhulu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini, tidaklah dunia itu bila dibandingkan dengan al-akhirah kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya, satu jarinya ke dalam lautan, kemudian dia tarik dan dia angkat jari tersebut. Kira-kira apa yang kembali pada dirinya? Kira-kira air, seberapa air dari air lautan tersebut yang kembali pada dirinya? Itulah dunia. Sehingga dunia sesuatu yang tidak berharga sesungguhnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bila dibandingkan dengan kenikmatan al-akhirah. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, untuk ia senantiasa mendahulukan, mengedepankan perkara akhiratnya, dan senantiasa mengisi waktu, mengisi usia yang tersisa untuk mempersiapkan diri menuju akhiratnya, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla.
dan beramal untuk akhirat tersebut. Hendaknya ayyuhal ikhwah, setiap amal kita, setiap aktivitas kita, baik itu aktivitas duniawi ataupun ukhrawi, semuanya kita niatkan untuk kepentingan akhirat kita, untuk mencari akhirat kita. Baik seperti kita hendak membeli sesuatu, menjual sesuatu, usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, hendaknya semua itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita niatkan untuk mencari akhirat kita, untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sebuah kesenangan yang akan sirna, sehingga jangan kalian tertipu dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dunia itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini, dunia adalah mata'. Mata'. Apa itu mata'? Mata' dijelaskan para ulama adalah sesuatu yang seorang bernikmat-nikmat dengannya, perkara yang seorang berlezat-lezat dengannya, namun sifatnya sementara. Kemudian kenikmatan itu akan habis. Kemudian kenikmatan itu akan sirna dan tidak akan pernah abadi kekal untuk selamanya. Itulah sifat dunia. Mari kita renungi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita usahakan, apa yang kita miliki. Semua akan sirna pada waktunya. Tidak ada yang kekal, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari urusan dunia tersebut. Sehingga tidak sepantasnya sebagai seorang mukmin yang berakal untuk tertipu dari sesuatu yang sifatnya fana. Dunia adalah mata', namun sifatnya mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya dan menipu. Dunia bukanlah kesenangan yang hakiki. Dunia, kesenangan yang memperdaya manusia, ibaratnya seperti orang haus di tengah terik panas matahari. Bayangkan, haus di tengah panasnya terik matahari. Kemudian dia melihat di sepanjang matanya ada fata morgana, yang seakan-akan itu air yang akan menghilangkan rasa dahaganya. Dia pun kejar, dia cari, dia datangi, dia berlari untuk mengejar air tersebut, seakan-akan akan melegakan dahaganya dan menghilangkan rasa hausnya. Namun ketika ia mendekati, dia sangka itu air, namun ternyata hanya bayangan. Ternyata itu hanya sesuatu yang menipu. Nah, demikianlah gambaran orang-orang yang tertipu dengan dunia. Dia sangka dunia adalah sumber kebahagiaannya. Dia akan terus senang dan berbahagia ketika bergelimang dengan harta benda. Namun ternyata kebahagiaan itu kebahagiaan yang semu. Kesenangan itu adalah kesenangan yang menipu. Pada saatnya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, barulah kemudian akan sadar dan mengerti bahwa selama ini dia telah terperdaya dengan manisnya dan gemerlapnya dunia itu. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kesenangan, kebahagiaan
yang sepantasnya untuk setiap kita bersungguh-sungguh mengerahkan semua upaya dan daya kita mendapatkannya, untuk meraihnya, adalah keberuntungan berbahagia sebagai seorang yang dimasukkan oleh Allah sebagai penduduk surga dan diselamatkan dari ancaman neraka. Nah, dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal menegaskan dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang telah dimuliakan oleh Allah, diselamatkan dari ancaman siksa neraka yang begitu dahsyatnya, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, maka sungguh dia telah mendapatkan puncak kebahagiaan yang diinginkan setiap manusia. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang dunia. Dia ada sesuatu yang mata', kenikmatan, kesenangan, ya, yang sementara. Kemudian pada ayat tersebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, Allah Azza wa Jalla mensifati al-mata' yang merupakan hakikat dari dunia tersebut, sifatnya adalah dia ghurur, kenikmatan yang akan memperdaya, kenikmatan yang akan menipu orang yang menggantungkan hatinya kepada kenikmatan tersebut. Orang yang bersandar kepada dunia, maka dunia pun akan memperdayanya ketika ia telah takjub kepada dunia tersebut. Karena perasaan takjub terhadap dunia tadi, dia akan meyakini bahwasanya dunia itu, dia akan meyakini bahwasanya tidak ada dunia, tidak ada negeri selain dunia. Dia akan meyakini, dia akan menyangka bahwa tidak ada kehidupan setelah dunia. Dalam keadaan dunia, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak ada nilai dan harganya bila dibandingkan dengan kenikmatan al-akhirah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengkabarkan kepada kita tentang hakikat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka berbangga, berbahagia, ya, dengan lapangnya rezeki, dengan banyaknya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dia merasa senang dengan itu semua. Namun dalam kelanjutan ayat Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kenikmatan al-akhirah kecuali sesuatu yang sedikit yang akan sirna dengan segera. Ini sifat pertama yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara sifat dunia, dia ada sesuatu yang mata'ul ghurur. Kita jelaskan apa maksud mata' dan kita jelaskan apa itu al-ghurur. Berikutnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla juga telah mensifati dunia dengan istilah la'ib wa lahu dalam banyak ayat-ayat Al-Quran.
Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan, permainan, dan perkara yang akan melalaikan. Dan sungguh amal saleh yang dilakukan seorang hamba ketika di dunia, yang dia persiapkan untuk negeri akhiratnya, itu lebih baik bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap azab Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia pada ayat ini dengan dua sifat. Dia ada sesuatu yang laib dan dia ada sesuatu yang lahu. Laib dijelaskan para ulama adalah setiap apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dia akan sirna. Dia akan sirna seperti permainan yang tidak ada hakikatnya. Ya, coba kita lihat permainan anak-anak kita. Sesuatu yang tidak ada nilai dan hakikatnya. Nah, demikianlah dunia itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia itu, kalaulah dunia itu dijadikan sesuatu yang abadi bagi kita, kalaulah Allah Azza wa Jalla memberikan dunia, mencurahkan semua dunia kepada kita, seakan-akan dia adalah sesuatu yang abadi. Ya, kalau demikian dunia itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun justru kita yang akan meninggalkannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kematian akan menjemput setiap kita. Kita yang akan meninggalkan dunia tersebut. Maka sungguh sangat tertipu mereka-mereka yang menghabiskan usianya, mereka-mereka yang menghabiskan waktunya, mereka-mereka yang menggantungkan hatinya kepada dunia dan lupa tentang perkara akhiratnya, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita dapati orang demikian akan meninggalkan dunia tersebut. Dia akan tinggalkan dunia itu untuk orang-orang yang datang setelahnya. Apakah anak keturunannya atau karib kerabatnya. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mewafatkannya, ketika ajal telah menghampirinya, maka sungguh sangat merugi tentunya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Habis waktunya, habis usianya, letih dia menumpuk-numpuk dunia tersebut, mulai dari pagi sampai ketemu pagi lagi, hanya untuk menumpuk-numpuk dunia. Syaitan pun akan mengambil bagian, mengembuskan was-was dalam hatinya, khawatir akan masa depan, takut jatuh miskin, takut menjadi orang yang kekurangan. Nah, sehingga dari was-was syaitan itu membuat dia pun kemudian menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua apa yang dia usahakan, semua apa yang dia tumpuk-tumpuk dari harta benda dunia, dia akan tinggalkan. Tentu tidak ada orang yang paling merugi daripada orang yang seperti ini, tertipu dengan dunia. Nah, dia takut akan masa depannya jadi suram, jadi buruk. Nah, dia takut untuk sesuatu yang belum jelas, dia tinggalkan
hari yang sudah jelas dia berada padanya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita telah menasihati kita di dalam manfaatkan hari yang kita berada padanya, di dalam menilai waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Maka jangan pikirkan, maka jangan tertipu dengan apa yang akan kita lakukan esok hari. Ya. Tapi pikirkanlah manfaat apa yang telah kita lakukan pada hari yang kita berada pada waktu tersebut. Pada hari kita berada saat ini di dalamnya. Ya. Orang yang tidak mengetahui perkara ini, dia akan tertipu dengan waswas syaitan tersebut. Dia akan dirundung kegalauan, kerisauan untuk menyelamatkan masa depannya. Dia takut kalau kemudian masa depan menjadi suram, ya, sehingga dia lupa mengejar sesuatu yang belum pasti adanya, dan dia sia-siakan sesuatu yang sudah jelas dia berada di dalamnya. Maka jangan pikirkan untuk perkara yang akan datang. Pikirkanlah manfaat apa yang telah saya lakukan untuk dunia saya dan akhirat saya pada hari ini. Sudahkah saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari sekian dosa-dosa yang saya lakukan? Siapa sangka kita akan dijemput oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menjamin kita besok akan hidup untuk seterusnya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok hari. Kalau berencana, silahkan berencana. Ya. Tapi kalau kemudian keadaan esok hari, ya, benar-benar dikejar sampai kemudian melupakan hari yang dia berada di dalamnya, nah, maka inilah hakikat orang yang tertipu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada, kata Allah Azza wa Jalla, seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang besok dia akan lakukan. Ya, sesuatu yang ghaib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berencana, silahkan kita berencana. Namun rencana itu pun tentu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Bila Allah menginginkannya, akan Allah Subhanahu wa taala berikan, bila tidak, akan Allah jauhkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat dari dunia yang berikutnya, dia sesuatu yang lain. Ya. Kemudian juga di antara sifat dunia itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dia adalah sesuatu yang lahu, sesuatu yang akan melalaikan, ya, seorang hamba dari perkara akhiratnya. Nah, dunia akan menyibukkan manusia dari negeri akhiratnya yang seharusnya itu lebih dia dahulukan. Ya, lihatlah bagaimana orang-orang yang takut kehilangan dunia, benar-benar dunia telah menyibukkannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sempat salat. Nah, karena sibuk dengan pekerjaan duniawinya. Ya. Rumahnya di samping masjid. Ya. Seakan-akan panggilan adzan itu tidak diarahkan kepadanya. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dunia sifatnya adalah lahu, sesuatu yang akan memalingkan, ya, orang yang tertipu dengan dunia tersebut dari mempersiapkan diri untuk menyambut negeri akhiratnya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayat yang mulia, alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Sungguh perbuatan kalian itu, kata Allah, yang terus memperbanyak perbendaharaan dunia, memperbanyak anak keturunan dan semisal dari keduanya, sungguh-sungguh telah melalaikan kalian dari mempersiapkan diri untuk bertemu Allah Azza wa Jal, melalaikan kalian dari mewujudkan penghambaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan-kuburan kalian sendiri. Nah, ya, yang ketika itu tidak akan ada lagi kesempatan untuk mengulang waktu agar bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal, agar bisa melakukan amal-amal saleh sebagai persiapan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pupus sudah harapan ketika seorang telah mengunjungi kuburnya masing-masing. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bagaimana hakikat dunia itu. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini untuk menjadi bahan renungan bagi setiap kita tentang hakikat dunia yang sesungguhnya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, kata Allah, "I'lamu", ketahuilah wahai manusia, "annamal hayatud dunya la'ibu walahu", dunia itu hanya berisikan perkara yang laib, perkara yang badan-badan manusia akan bermain-main dengannya. Ya. Kita perhatikan orang-orang yang jauh dari ibadah. Ya. Jasad mereka, tubuh mereka akan mereka lakukan untuk bermain-main dengan urusan dunia, apapun bentuknya. Nah, ada yang menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia, ya, hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sementara. Walahu, dan dunia itu adalah perkara yang akan memalingkan, melalaikan hati-hati manusia. Dunia berisikan permainan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan sekian bentuk dan ragam permainan dunia itu. Ya. Dan sesuatu yang memalingkan hati-hati manusia dengan kenikmatannya, dengan gemerlapnya. Nah, wazinah, dan dunia itu isinya perhiasan yang kita berhias dengannya. Nah, wa tafakhurun bainakum, dan dunia itu berisikan perbuatan tafakhur, saling menyombongkan, saling berbangga dengan harta benda dunia. Ya. Pamer harta, pamer kekayaan. Ya. Yang sering dilakukan sebagian orang yang disebut dengan kaum sosialita, ya. Nah, berbangga-bangga dunia, apalagi pada saat masa ini, ya, pasang status, bahkan live, ya, nampakkan kemewahan. Nah, itulah dunia. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayat ini, wa tafakhurun bainakum. Ya. Sesuatu yang manusia akan berbangga-bangga. Siapa yang paling kaya,
Siapa yang paling berharta di antara mereka? Wa takathurun fil amwali wal aulad. Demikian pula sifat dunia itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, isinya adalah seorang akan menumpuk-numpuk, memperbanyak harta dan anak keturunan, ya, memperbanyak bilangannya, ya, tidak puas dengan sedikit yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, tidak pernah merasa cukup, tidak ada rasa qanaah, sehingga dia pun akan haus harta, ya. Semakin dia kejar dunia itu, semakin dunia itu menipunya. Semakin dunia menggambarkan padanya, dia belum mendapatkan apa-apa. Padahal hartanya bergelimang, dirinya bergelimang dan harta benda, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah dunia. Ya. Hakikatnya seperti apa yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam ayat ini, yang mengkhabarkan kepada kita, ikhwati fillah. Sehingga sekali lagi janganlah kita tertipu dengan dunia. Jadikanlah dunia itu sebagai wasilah, hanya sebagai perantara saja untuk mewujudkan penghambaan kita, untuk mewujudkan tauhid, yang itu merupakan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini. Jadikan dia sebagai wasilah. Seberapapun harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sebanyak apapun harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, jadikan semua itu, banyak sedikit dari harta tersebut, untuk mengharapkan ridha Allah. Gunakan harta tersebut di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta yang berbarokah. Dan hati-hati dari fitnah dunia yang akan menipu orang-orang yang telah menjadikan dunia dalam hatinya. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan kepada sahabat Ammar, ya, kata beliau radhiyallahu anhu, la tahzan 'ala dunya, fa inna dunya sittatu asya'. Nasihat emas dari seorang alim, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada saudaranya Ammar. Wahai Ammar, janganlah sekalipun engkau sedih dari perkara dunia itu yang terluputkan darimu. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu, semua yang ada di dunia ini terkumpulkan dan tersimpulkan pada 6 perkara. Yang pertama, dunia itu adalah sesuatu yang dimakan atau yang diminum, sesuatu yang dipakai atau yang dicium, sesuatu yang dikendarai, dan sesuatu yang dinikahi. 6 perkara. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut. Kata beliau, fa ahsanu ta'amiha al-'asl wa huwa buzqatiz zubabah. Dan makanan yang paling baik di masa itu adalah madu. Dan madu dari mana? Dari air liur lebah. Air liur, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu makanan terbaik di dunia di masa itu. Ya. Yang bersumber, yang terbuat dari air liur binatang, serangga kecil. Ya. Wa aktsaru syarabiha al-ma' yastawi fihi jami'ul hayawan. Dan minumannya, kebanyakan minumannya adalah air, yang semua makhluk akan sama, bahkan hewan pun minum air. Hewan yang tidak berakal juga minum air sama seperti yang kamu minum dari perkara dunia itu. Wa afdalu malbusiha ad-dibaj wa huwa nasjud dudah.
Dan pakaian yang terbaik di masa itu adalah pakaian yang terbuat, yang disebut dengan dibaj. Dibaj ini baju yang terbuat dari rajutan sutra, ya, benang sutra. Yang benang sutra tersebut, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, terambilkan dari apa? Terhasilkan dari ulat. Ya. Sumbernya memang dari ulat. Ya. Wa afdalul mashmum al-misk wa wadamun fa'ar atau fa'rah. Dan sesuatu yang paling baik yang dicium, ya, dari parfum itu adalah misk. Misk itu, ya, diambil dari darah tikus. Tikus, ada jenis tikus, ya, yang diambil darinya, dari darahnya diolah menjadi minyak wangi misk. Itu ada jenis tikus yang demikian. Nah, ya. Wa afdal markub al-faras wa 'alaiha yuqtalu rijal. Ya, dan sebaik-baik kendaraan yang dikendarai di masa itu tentunya, ya, adalah kuda. Dan kuda adalah kendaraan yang dengannya para lelaki dibunuh dalam perang-perang jihad. Ya. Wa ammal manquh fan nisa wa huwa mabalun fi mabal. Nah, dan perkara dunia yang berikutnya adalah sesuatu yang dinikahi. Yang dimaksud dengan adalah wanita, ya, yang mohon maaf, ya, yang dinikmati dari wanita tersebut adalah tempat air kencingnya. Mabal itu tempat air kencing. Walaupun sebenarnya bukan itu, tapi ini pendekatan dari beliau. Ya, pendekatan dari beliau bahwa sesungguhnya perkara dunia ada perkara yang rendah intinya. Ya, asalnya ada sesuatu yang rendah. Lantas untuk apa kamu bersedih wahai Ammar? Untuk apa kamu kecewa wahai Ammar ketika kamu terluput dari perkara-perkara dunia? Nah, toh ternyata dunia itu seperti yang disimpulkan oleh Ali radhiyallahu anhu bersumber sesuatu yang rendah. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pun melanjutkan firman-Nya dalam ayat yang kita baca tadi. Kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Dunia itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah manusia mengalami masa-masa kekeringan. Ya. Nah, sehingga ketika air hujan itu turun, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau, ya, lagi memikat, maka tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan tersebut membuat takjub para petani-petani. Nah, ya, sebagaimana para kufar, orang-orang kafir yang begitu takjub dengan kenikmatan dan kehidupan dunia, orang-orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan dunia, orang-orang yang paling condong kepada dunia, yang pada akhirnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kemudian tanaman yang tadinya tumbuh hijau, mekar, segar, ya, yang memikat dan membuat takjub para petani-petani tadi, kemudian tanaman itu pun yang tadi hijau segar tadi, kemudian yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia lambat laun mulai berubah. Mulai berubah yang tadi hijau, ya, semerbak hijau yang begitu memikat, berubah pelan-pelan menjadi menguning. Thumma yakunu hutama. Kemudian setelah dia menguning dan semakin kuat kuning tersebut, maka dia pun akan menjadi sesuatu yang remuk, tidak ada nilai dan harganya. Nah, demikianlah dunia itu ikhwati fillah. Ya, akan habis semuanya, tidak ada
sesuatu yang kekal dan abadi. Apapun yang kita miliki, benda hidup, benda mati, semuanya akan sama seperti tanaman tadi. Ya, itulah dunia. Yang awalnya sesuatu yang memikat, kemudian mulai berubah, yang pada akhirnya akan binasa dan hancur. Sebagaimana kita, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ini manusia. Ya. Lihatlah penciptaan kita. Lihatlah fase kehidupan kita. Terutama mereka-mereka yang sudah mulai atau yang sudah tua. Ya. Maka makna ini akan semakin terasa, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana ketika ya, kita mulai diciptakan oleh Allah, dikeluarkan dari rahim ibu kita menjadi seorang bayi. Nah, kemudian kita tumbuh jadi seorang pemuda, ya, yang penuh dengan kekuatan. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, ya, badannya lentur, penuh dengan kekuatan fisik. Kemudian seiring waktu berjalannya usia, semua itu akan berubah menjadi manusia parubaya, ya, menjadi orang parubaya. 30 tahun ke atas itu sudah akan mulai berubah kondisi. Kulit yang kencang pun akan semakin melemah, ya. Nah, kemudian sudah sampai pada fase itu, dia akan masuk pada fase tua. Nah, ya, fase tua, hilang kekuatannya, sedikit gerakannya, bahkan perkara-perkara yang sepele pun mampu membuat dia tidak mampu melakukannya. Bisa membuat dia tidak mampu melakukan karena kita hilang kekuatan. Ya, tinggal hanya menunggu ajalnya. Menunggu ajalnya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan dari usianya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Maksudnya tercipta dari air mani yang hina. Nah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan setelah kelemahan kita tumbuh jadi awalnya sebagai anak bayi, lemah. Ya. Kemudian tumbuh lagi balita, lemah, kecil, ya usia terus 6 tahun, 7 tahun. Nah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah. Ya, kemudian dia pun berubah menjadi seorang laki yang kuat, seorang wanita yang kuat dengan kesempurnaan penciptaan. Ya. Kemudian setelah kekuatan itu akan menjadi melemah dan pada akhirnya akan menjadi seorang yang tua. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Nah, kemudian pada penghujung ayat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sungguh pada hari akhirat itu terdapat azab yang begitu dahsyatnya bagi orang-orang kafir, dan terdapat padanya keampunan dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah kehidupan dunia itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang begitu indah, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya, setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan hakikat dunia tadi, ya, dia sesuatu yang permainan, sesuatu yang akan melalaikan hati, sesuatu yang manusia berbangga-bangga dengan kenikmatan dunianya.
ya, yang pada akhirnya ya, kenikmatan itu yang akan menipunya, yang akan melalaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan mari kita lihat bagaimana hubungan Nabi alaihi salatu wassalam dengan dunia. Agar kita mengetahui lebih memahami hakikat dunia itu dengan sebenar-benarnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah memperingatkan kita akan bahaya terfitnah dengan dunia, baik melalui perbuatan beliau dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seperti hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila beliau tidur, maka yang menjadi alas tempat tidur beliau adalah hanya sebentang tikar saja. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika beliau berdiri bangkit dari tidurnya, bangun dari tidurnya, maka kami mendapati bekas tulang-tulang tikar itu dan benang-benang pengikatnya membekas pada sisi bagian tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka tentunya para sahabat yang melihat itu tidak tega, tidak kuasa melihat baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam tidur dengan tempat tidur yang demikian, hanya selembar tikar yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau ittakhadna laka wita. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau kemudian kami ganti tikar ini dengan sesuatu yang lebih nyaman, kasur yang lebih empuk, ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali wa mali dunya, ma ana fid dunya illa karakib istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh tidak ada hubunganku dengan dunia, sungguh tidak ada rasa cintaku terhadap dunia, tidaklah aku di dunia ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali seperti seorang musafir, seperti seorang pengendara yang letih dari safarnya, kemudian dia turun sejenak untuk berteduh di bawah sebuah pohon, ya, kemudian dia beristirahat, kemudian dia tinggalkan pohon itu. Nah, itulah hakikat seorang yang telah mengerti hakikat dunia ini, cepatnya habis dan sirnanya dunia tersebut, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mempermisalkan kepada kita, dunia itu seperti mimpi saja. Hakikat, ya, sesuatu yang tidak ada harga dan hakikat sesungguhnya. Nah, dalam hadis yang lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akan menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan kezuhudan. Seorang yang telah melepaskan dunia dari hatinya. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pernah menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga bersama istri-istrinya. Ya, kata Aisyah, ma syabi'a
alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'ir yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah keluarga Muhammad, beliau dan istri-istri beliau, ya, merasa kenyang dari makan roti yang terbuat dari gandum syair. Kami mengalami itu 2 hari berturut-turut sampai diwafatkannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah sebulan tidak ada asap yang mengepul di rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau hanya minum dan makan al-aswadan. Al-aswadan itu ditafsirkan para ulama adalah tamar, kurma, dan air putih saja. Itu yang beliau konsumsi, dia belum makan untuk dia dan keluarganya. Nah, khubuz syair inilah jenis roti dari gandum yang paling jelek kualitasnya. Itu pun Nabi SAW tidak pernah merasa kenyang 2 hari berturut-turut dengan keluarganya. Ya. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kehidupan Nabi kita SAW, imam orang-orang yang zuhud. Benar-benar beliau sangat memahami hakikat dunia dan lebih mementingkan perkara akhiratnya. Dalam keadaan dia siapa? Dia Rasul. Ya. Dalam satu hadis pernah dikisahkan Nabi SAW didatangi seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu itu hadir Jibril. Ya. Kemudian malaikat itu mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku adalah malaikat yang diutus dari si Allah. Yang kata Jibril, malaikat ini tidak pernah turun sejak dia diciptakan kecuali pada hari ini. Apa kata malaikat tersebut? Wahai Muhammad, kamu pilih. Kamu mau menjadi seorang raja dan seorang rasul, ataukah seorang hamba biasa dan seorang rasul? Ya, maka Jibril menasihati Rasulullah SAW untuk memilih perkara yang kedua. Maka dengan tegas Nabi SAW, aku pilih aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Ya. Itu karena apa? Karena besar dan bahayanya fitnah dunia, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah beliau mau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meminta perbendaharaan dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, menahannya, akan mencurahkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun mengapa Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih memilih menjadi seorang hamba biasa yang penuh dengan kekurangan yang mungkin jauh dari sebagian kita? Ya, dia Nabi, dia Rasul, dia penguasa kaum muslimin ketika itu. Mudah bagi beliau menjadi seorang yang kaya raya. Namun karena beliau telah mengetahui hakikat dunia tersebut, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau tinggalkan semua itu, lebih mementingkan perkara akhiratnya. Nah, adakah setiap kita yang tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah-pelepah daun-daun pohon? Ada? Tidak ada. Sampai membekas. Adakah di antara kita yang sebulan seperti Rasulullah tidak mengepul asap di dapur, makan tamar dengan air saja? Nah, tidak ada, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga pantaslah Nabi alaihi salatu wassalam menjadi seorang imam orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud? Zuhud itu maknanya seorang meninggalkan perkara dunia yang tidak mendukung akhirat. Itu zuhud. Ya. Bukan berarti makna zuhud kita harus pakai pakaian yang compang-camping, orang yang lusuh, orang yang dikasihani. Ya. Bukan itu zuhud. Ya, seperti salah fahaman sebagian orang. Zuhud itu harus, ya, orang yang dikasihani, bajunya sobek-sobek, enggak begitu. Ya. Zuhud maknanya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dari perkara dunia dia tinggalkan untuk lebih mementingkan perkara akhiratnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya
Demikian apa yang bisa kita kaji bersama untuk kembali ya, mengingatkan diri kita masing-masing akan hakikat dunia yang sesungguhnya, akan besarnya fitnah dunia itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikanlah dunia ini sebagai wasilah, jangan jadikan sebagai tujuan dan ambisi kehidupan kita. Jadikanlah dunia itu sebagai wasilah dan perantara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskanlah dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita cari ikhwati fillah bukan banyaknya harta, tapi besarnya barokah yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada harta kita, sehingga akan menjadi harta yang bermanfaat untuk kita dan anak keturunan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullah khairan, tafaddalu, barakallahu fikum.